Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rini Kartesi dengan NIM 210661. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah yaitu makro. Makro yang dosen pengampu Bapak Dr. Alvan Setianto SEMC. Baiklah, yang pertama yaitu perkenalkan model planning. Model ini mirip dengan model IS atau keduanya menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Tingkat harga tetap dan keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat model planning mengaminkan perekonomian terbuka di mana perdagangan keuangan ditambahkan serta IAS dan RM mengamplikasikan perekonomian tertutup. Model ini sering digambarkan sebagai paradigma kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal perekonomian terbuka, membuat satu asumsi penting dan ekstrem. Perekonomian sedang dipelajari adalah perekonomian terbuka kecil dan ada mobilitas modal pembangunan, berarti bahwa ia dapat meminjamkan atau meminjamkan sebanyak yang dia inginkan dalam pasar keuangan dunia. Dan karenanya, tingkat bunga perekonomian dikontrol pada tingkat uang dunia dinotasikan secara sistematis. Satu pelajaran model ini kinerja perekonomian bergantung pada kebutuhan kurs yang diadopsinya mengembang atau tetap. Model ini akan membantu menjawab pertanyaan kebutuhan kurs di mana banyak adopsi satu negara. Terus mengambang, di bawah ini sistem kurs mengambang terus dibuat oleh kekuatan pasar yang diizinkan potensi sebagai korespon terhadap kondisi ekonomi yang berubah. Terus, menyesuaikan untuk meraih equilibrium simultan dalam pasar barang dan pasar uang. Ketika suatu mengubah equilibrium itu, terus kemungkinan menyesuaikan ke tempat yang baru. Membangun model planning, perekonomian terbuka kecil di bawah terus mengembang. Dua persamaan perhatikan pada bintang dan di samping US untuk meningkatkan persamaan menangkap tingkat bunga konstan. Asumsi satu, tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga di dunia. Tingkat harga ditentukan secara eksogen karena modal digunakan untuk menganalisis jangka pendek. Ini bagi nominal kebijakan moneter. Asumsi tiga, jumlah uang beredar ditentukan secara eksogen oleh bank sentral. Asumsi empat, kepalaan kita akan tentukan karena itu tidak masuk dalam persamaan. Supply miring ke bawah karena kurs yang lebih tinggi mengurangi ekspor netto karena peningkatannya nilai mata uang membuat barang-barang domestik lebih mahal bagi orang asing, yang lalu menurunkan pendapatan agregat. Model model farming, kenaikan terus menurunkan ekspor netto yang menggeser pengeluaran yang merencanakan ke bawah dan menurunkan pendapatan supply es meningkat berbanding dalam equilibrium. Menderifikasi Bapak mendapatkan MLM dan meningkat bunga dunia bersama menentukan tingkat pendapatan terluar dan vertikal karena itu tidak masuk ke dalam persamaan minat persamaan MLM. Mana mendapatkan waktu mengambang. Kebijakan fiskal expenses, kebijakan moneter expenses. Pendapatan outlook yaitu ketika pendapatan naik diperlukan moneter kecil karena ekspansi fiskal. Tingkat bunga mencoba naik, tapi aliran modal dari luar menekankan tingkat bunga ke bawah. Aliran ini menyebabkan kenaikan permintaan makanan mendorong nilainya ke atas dan membuat barang domestik lebih mahal bagi orang asing, menyebabkan kurang delta NX kurang delta NX mengatasi kebijakan fiskal ekspansif dapat berdampak pada Y. Jika peningkatan jumlah uang beredar menekankan tingkat bunga domestik ke bawah, modal mengalir keluar karena investor mencari pengembalian lebih tinggi di tempat lain. Aliran modal keluar menjaga tingkat bunga turun. Aliran keluar juga menyebabkan kurs terdepresiasi, membuat barang domestik lebih murah relatif terhadap barang asing dan menstimulasikan NX. Jadi, kebijakan moneter mempengaruhi daripada F.
Peserta bahkan mengumumkan melakukan setiap membeli dan menjual mata uang domestik pada harga yang ditentukan. Sebelumnya, untuk menjaga kurs pada tingkat yang diinginkan, peserta menunjukkan komitmen bahwa kita untuk mengizinkan dan menjual untuk menyusun ke tingkat apapun. Memastikan kurs ekuivalen dalam pasar kita valuta asing sama dengan kurs yang diinginkan. Paling China menyatakan nilai mata uang terhadap dolar AS mengakibatkan ketegangan antara dua negara. Penting disadari Titan ini menetapkan utamanya apakah menetapkan uang real tergantung pada horizon waktu. Model farming penting menetapkan terus tetap. Kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif menggeser US ke kanan untuk menjaga tetap bank sentral dan meningkatkan jumlah uang beredar, menambah LM ke kanan tidak seperti pada kurs fleksibel, tidak ada terdampak poin output pada NE karena kurs lebih tinggi. Kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan bank sentral mencoba meningkatkan jumlah uang beredar dengan membeli obligasi dari publik. Itu akan menekankan tingkat bawah ke bawah. Obligasi merespon dengan menjual mata uang domestik ke bank sentral, menyebabkan jumlah uang beredar dan PPM berkontraksi ke posisi awal. Tetap tetap berkembang. Kesimpulan tetap kebijakan fiskal kuat, kebijakan moneter lemah. Terus mengambang, kebijakan fiskal melemah, kebijakan moneter kuat. Model farming menunjukkan kebijakan fiskal tidak mempengaruhi pendapatan agregat di bawah sudut mengambang. Ekspansi fiskal menyebabkan mata uang apresiasi, mengurangi ekspor neto dan mengatasi dampak ekspansif yang bisa pada permintaan agregat. Model farming menunjukkan kebijakan moneter mempengaruhi pendapatan agregat di bawah kurs tetap. Tiap usaha ekspansif, jumlah uang beredar sia-sia karena jumlah uang beredar harus menyesuaikan untuk memastikan kurs bertahan pada tingkat yang diinginkan. Kebijakan dalam model farming. Model farming memberikan dampak hampir tiap kebijakan ekonomi pada perekonomian terbuka kecil tergantung pada apakah kurs mengembang atau tidak. Terus model farming menunjukkan kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi pembicaraan yang tergantung pada sistem kurs. Devaluasi dan revaluasi. Negara dengan kurs tetap dapat melakukan sejenis kebijakan moneter dengan memutuskan mengubah tingkat di mana kurs ditetapkan. Penurunan nilai mata uang disebut dengan devaluasi dan peningkatan nilai disebut dengan revaluasi. Perbedaan tingkat bunga dan aliran modal internasional. Bagaimana jika tingkat bunga domestik di atas tingkat bunga dunia? Pengembalian lebih tinggi akan menarik dana dari luar negeri, membuat pertumbuhan domestik kembali turun, dan jika tingkat domestik di bawah tingkat bunga penduduk domestik yang meminjamkan keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali atas. Akhirnya tingkat bunga domestik sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspresi kurs. Satu, risiko negara ketika investor membeli obligasi pemerintah AS atau memberikan pinjaman pada perusahaan AS, mereka yakin akan dibayar beserta bunga. Sebaliknya, di beberapa negara kurang berkembang muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman peminjam di negara-negara tersebut. Sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi risiko. Ekspektasi kurs, biasanya orang berharap fluktuasi perdagangan terhadap dolar AS pinjaman dalam bulan akan dibayar dengan mata uang kurang berharga daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasikan penurunan yang diharapkan pada mata uang Prancis, tingkat bunga di Prancis akan lebih tinggi daripada tingkat bunga di AS. Perbedaan pada model farming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga dalam model farming, kita asumsikan tingkat bunga direkomendasikan terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga ditambah dengan risiko Q. Premi risiko ditentukan oleh risiko kredit memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada akhirnya. Dianggap premian risiko sebagai variabel persediaan. Untuk tiap kebijakan kemudian bisa tingkat harga dan premi risiko yang ada. Dua perusahaan ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan ke pasar barang dan pasar uang.
Sejak kedua politik juga berbeda antara naik dampak yang paling langsung adalah tingkat bunga domestik. Tingkat bunga lebih tinggi memiliki dua dampak. Kurs es bergeser ke kiri karena tingkat bunga lebih tinggi, mengurangi investasi. Lem bergeser ke kanan karena tingkat bunga lebih tinggi, mengurangi permintaan uang. Dan tingkat pendapatan lebih tinggi untuk jumlah uang beredar yang ada. Dua pergeseran yang menyebabkan pendapatan naik dan menurunnya keseimbangan pada pasar dunia. Informasi penting, ekspektasi kurs ikut menentukan kurs sebenarnya. Misalnya orang percaya bahwa nanti akan berharga di masa depan. Investor akan menanamkan premi risiko lebih besar daripada aset Prancis. Aki akan naik Prancis. Ekspektasi ini akan menaikkan tingkat bunga dan akan menurunkan nilai Prancis. Jadi ekspektasi bahwa mata uang akan turun nilainya di masa depan menyebabkan penurunan saat ini. Kenaikan premi risiko. Kenaikan premi risiko suatu negara mendorong naiknya tingkat bunga karena tingkat bunga lebih tinggi mengurangi investasi supaya bergeser ke kiri. Karena ini juga mengurangi permintaan uang supaya bergeser ke kanan. Pendapatan naik dan supaya mengalami depresi. Ketiga, mengapa prakteknya kenaikan berdasarkan pendapatan tidak terjadi? Pertama, bank sentral mungkin ingin menjaga depresi besar pada mata uang domestik dan karenanya bisa merespon dengan menurunkan jumlah uang beredar. Dan kedua, depresi mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Ketiga, beberapa perusahaan meningkatkan premi risiko penduduk negara itu mungkin merespon dan meningkatkan permintaan mata uang untuk tiap pendapatan dan tingkat bunga karena uang sharing adalah aset keamanan dia. Ketika perubahan yang akan cenderung bergeser ke kanan ke kiri dan mengurangi kedudukan plus juga cenderung meningkatkan pendapatan. Mengambang meningkatkan kebijakan moneter digunakan untuk masalah seperti menstabilkan kesempatan kerja atau harga. Pro kontra mengambang lebih banyak spekulasi dan volatilitas pasang surut yang dapat tetap volatilitas terus membuat ketidakpastian dan membuat perdagangan lebih sulit. Penggunaan yang lebih baik oleh otoritas moneter. Kontra tetap kebijakan moneter tunjukkan untuk tujuan tunggal memelihara tingkat dan yang diumumkan dapat menyebabkan volatilitas lebih besar dalam pendapatan dan kesempatan kerja. Serangan spekulatif adalah kasus di mana perubahan persepsi investor membuat kurs tetap tidak memungkinkan. Untuk mencegah serangan ini, beberapa ekonomi menyarankan penggunaan reward aturan di mana bank sentral memegang cukup mata uang asing untuk mendukung tiap unit mata uang domestik. Berikut negara mempertimbangkan dolarisasi rencana di mana mata uang domestik kembali diabaikan dan dolar AS digunakan. Segitiga tidak mungkin memiliki aliran bebas terus tetap dan kebijakan moneter independen. Model-model farming dengan tingkat harga berubah ketika tingkat harga turun yang bergeser ke kanan tingkat pendapatan yang kemudian naik. Grafik kedua penampilan hubungan negatif antara P dan Y dan meningkat kurva permintaan agregat. Ekuilibrium jangka pendek dan jangka panjang dalam performa interval kecil. Titik K pada kedua panel menunjukkan ekuilibrium dalam asumsi Keynes bahwa harga tetap di P1 titik C. Tidak kemungkinan agregat menunjukkan ekuilibrium dalam asumsi klasik bahwa tingkat harga menyesuaikan untuk menjaga pendapatan pada tingkat alami. Sekian dapat saya sampaikan. Kalau ada salah yang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.